Saudara kasih, hari ini kita berjumpa lagi. Sangat senang di saat pandemik ini kami bisa saling bersapa walaupun hanya lewat online. Saya ingin meneruskan renungan saya kemarin. Ini bagian kedua dari renungan didasari dari 1 Korintus 13 ayat 13 yang berbunyi demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan bagian kedua, pengharapan. Saudara sekalian yang kasih, pengharapan adalah kekuatan bagi jiwa untuk tidak pernah putus asa dalam menghadapi situasi apapun. Musa, Nabi Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya memimpin bangsa Israel. Dia mengalami begitu banyak kesulitan. Fakta di lapangan yang berat terjal. Perlawanan dari umat, omelan datang silih berganti. Tetapi Musa tidak pernah putus asa. Dia selalu melihat ke depan atas dasar pengharapan yang dia yakini. Saudara, orang-orang yang hebat di dalam dunia ini tidak pernah putus asa walaupun gagal dan gagal. Sebut saja misalnya Thomas Alva Edison yang menemukan bolam lampu yang kemudian menjadi produk yang menguasai dunia. Dalam percobaannya menciptakan bolam itu, dia sangat banyak mengalami kegagalan, tetapi dia tidak pernah putus asa dan give up. Dia terus mencoba dan mencoba, dan akhirnya dia sukses. Bahkan dalam kisah hidupnya, dia mematenkan begitu banyak produk. Luar biasa. Sekarang di rumah-rumah kita, di mana ada aliran listrik, di situ ada bolam, warisan dari Thomas Alva Edison. Saya membaca beberapa hari lalu tentang kisah pemilik restoran KFC, Kentucky Fried Chicken. Namanya Colonel Sanders. Dia adalah pemilik sekaligus penemu resep yang sangat terkenal. Pada usia 17, dia sudah 4 kali dipecat dari pekerjaan. Pada usia 18, dia menikah, 2 tahun kemudian punya anak. Tetapi istri dan anaknya kabur tanpa pamit. Dia kemudian menjadi tukang cuci di sebuah kafe dengan gaji yang sangat kecil. Dan akhirnya dia berhasil membujuk istri dan anaknya untuk kembali dan rujuk dengannya. Pada usia 65, singkat cerita, dia pensiun. Dia agak frustrasi, tetapi dia ingin mencapai apa yang diinginkan dalam sisa hidupnya. Walau untuk hidupnya masih harus mendapat bantuan semacam bantuan langsung tunai BLT dari pemerintah sebanyak $108. Dalam situasi itu akhirnya dia meminjam uang $87 untuk menjadi modal menjual ayam goreng yang dijual dari rumah ke rumah. Dalam usaha jualan itu pernah dia ditolak sebanyak 1009 kali. Tetapi dia tidak putus asa, dan pada usia ke-88 dia menjadi seorang bilioner. KFC atau Kentucky Fried Chicken menjadi restoran yang mendunia termasuk di kota-kota besar di Indonesia. Saudaraku yang kasih, gagal adalah suatu yang menyakitkan. Tetapi orang yang mempunyai pengharapan, kegagalan tidak harus berakhir dengan kehancuran. Pengharapan membuat seseorang gigih berjuang sampai apa yang diimpikan menjadi kenyataan. Mengapa saudaraku? Karena pengharapan yang dibangun di dalam iman kepada Tuhan adalah pengharapan yang diperjuangkan dengan pertolongan Tuhan. Orang-orang yang putus asa adalah orang-orang yang telah kehilangan harapan, yang akhirnya melakukan hal-hal yang merugikan diri dan masa depannya. Orang yang putus asa sungguhnya adalah orang yang tidak bisa melihat Tuhan dengan mata iman, yang
gagal melihat berbagai kemungkinan dan kesempatan yang ada di depan mata. Penglihatannya gelap, hatinya pekat. Akhirnya dia berujung pada kehancuran. Ada nyanyian Kristen yang sangat menarik, nyanyian yang sudah lama, judulnya Whispering Hope. Dalam rapnya berkata, Whispering Hope, oh how welcome thy voice, making my heart rejoice. Artinya saudaraku, pengharapan itu adalah bisikan yang pasti harus disambut, karena bisikan pengharapan itu membuat hati yang bersedih menjadi bersuka karenanya. Saudara sekalian, jangan pernah matikan pengharapan. Tuhan adalah pengharapan kita. Seperti teks tadi mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Saudaraku, dengan pengharapan kita percaya ada hari esok, ada masa depan bagi kita yang percaya. Ada hidup yang kekal bagi orang yang mempunyai pengharapan. Pengharapan tidak boleh padam. Tuhan memberkati saudaraku. Seperti biasa kita mengakhiri dengan doa. Tuhan, terpujilah namamu. Oleh Engkau, di tengah situasi apapun, kami selalu punya pengharapan. Sebab Tuhan hidup dan Tuhan sanggup. Tuhan memberkati jemaat-Mu. Tuhan memberkati saudara-saudara iman. Tuhan memberkati tetangga, saudara-saudara sebangsa setanah air. Di saat yang sulit ini, Tuhan selalu menjadi doa kami. Kiranya Indonesia diberkati. Selalu menjadi doa kami, supaya setiap orang di negeri ini mempunyai kesempatan untuk meraih masa depan. Jangan ada yang putus asa. Terpujilah nama Tuhan. Dan ini doa kami. Kami mohon dalam nama Yesus. Amin. Semoga Tuhan menolong kita hari ini. Amin.